Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mingguna dengan NIM 45142 1017 kelas A, program studi pendidikan geografi. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait materi tentang perkembangan anak usia SMP. Baik, perkembangan anak usia SMP. Perkembangan adalah hasil dari interaksi di antara perubahan, kematangan, dan pengalaman atau observasi yang intensitas ketiga anaknya sendiri meyakinkan dirinya bahwa anak adalah organisme aktif yang mencari stimulus dan menyusun pengalaman mereka sendiri tanpa instruksi atau pemrograman langsung dari lingkungan. Pada karakteristik perkembangan, ada beberapa karakteristik siswa usia sekolah menengah pertama atau SMP, antara lain: pertama, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Kemudian yang kedua, mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. Ketiga, kecenderungan ambivalensi serta keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang lain. Kemudian, senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Kemudian, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Kemudian masuk pada perkembangan fisik atau jasmani. Istilah daur atau siklus mempunyai arti bahwa pertumbuhan fisik tidak dapat dikatakan mengikuti pola ketetapan tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak umumnya berlangsung secara teratur dan dapat diramalkannya sebelumnya. Pertama itu ukuran tubuh, kemudian tinggi tubuh, berat badan, proporsi tubuh, tulang, dan gizi. Kemudian masuk pada pendidikan jasmani dan kesehatan dengan perkembangan fisik. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang salah satu tujuannya adalah memicu perkembangan anak tidak bisa dipungkiri. Kemudian perkembangan intelektual anak usia SMP. Ada beberapa perkembangan intelektual menurut Jean Piaget. Pertama, berlainan dengan cara berpikir anak-anak yang tekanannya kepada kesadaran sendiri di sini dan sekarang. Dan yang kedua, melalui kemampuan untuk menguji hipotesis, muncul kemampuan nalar secara ilmiah. Kemudian yang ketiga, remaja dapat memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemampuan untuk mencapainya. Kemudian keempat, remaja menyadari tentang aktivitas kognitif itu efisien dan tidak efisien. Kelima, berpikir operasi formal memungkinkan terburuknya topik-topik baru dan ekspansi berpikir. Kemudian pemikiran sosial dan moral. Sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri menjadi semakin penting manakala anak sudah menginjak masa remaja. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja individu sudah memasuki dunia pergaulan yang lebih luas, di mana pengaruh teman-teman dan lingkungan sosial akan sangat menentukan. Kemudian perkembangan moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral atau moral reasoning pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidaksinambungan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Kemudian perkembangan agama dan keyakinan. Jika perkembangan moral anak tidak terjadi sejak lahir, perkembangan agama pada anak menurut ajaran Islam telah ada sejak anak lahir. Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan suci.
yang dipahami oleh Tuhan Yang Maha Esa telah ada dalam diri anak sejak ia berada di tulang sulbi orang tua. Kemudian perbedaan individu pada peserta didik. Dalam tahapan perkembangannya, siswa berada pada periode perkembangannya yang sangat pesat dari segala aspek. Perkembangan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Yang pertama, perkembangan aspek kognitif. Anak usia 6-12 tahun merupakan usia anak memasuki sekolah dasar. Anak sudah mulai belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk perkembangan dan ilmunya. Ketika mulai memasuki masa sekolah, tugas mereka adalah belajar. Kemudian perbedaan jenis-jenis kebutuhan menurut Garrison ada 7 kebutuhan khas remaja. Itu yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Ketiga, kebutuhan untuk berdiri sendiri. Keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Kelima, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Ketujuh, kebutuhan untuk dihargai, memperoleh falsafah hidup yang utuh. Presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.